Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yanda hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda hebat di kelas kita nih. Kita sambil menunggu Bunda Iin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kedatangannya, atas kesediaan waktunya, meluangkan waktu untuk pendampingan. Hari ini adalah pendampingan kita yang kedua ya. Alhamdulillah, saya sambil admit ini. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Dan senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu bunda-bunda. Sebenarnya saya udah gemes sih, pengen ketemu atau enggak kapan nih kita main secara luring gitu ya. Yang di Cipayung nih. Kalau yang di mana Cakung kan jauh ya, jauh banget. Nah kalau yang di Cipayung nih, bolehlah kita ngumpul di mana gitu secara luring gitu. Sekolah siapa yang bersedia kita tempatin ngumpul bareng. Kita selesaiin sama-sama gitu ya, atau enggak kita diskusi untuk Bunda Siti Khodijah yang deket-deket ini. Bunda Mariani ID-nya berapa sih? Bunda Kiki 1514 boleh di rename ya biar ketahuan nanti. Nazwa. Bunda Tini, Bunda Yulia, sekalian ini ya saya, sekalian ID-nya. ID. Baik, kita mulai malam hari ini. Sebenarnya kalau jadwal kita yang gelombang yang kedua itu hari ini 22 ya. Kita masih mengerjakan RPPH. Nah, kalau kemarin kita mengikuti timeline yang pertama, itu kita sudah kegiatan pilihan ya, kegiatan wajib ya. Nah, sebelum kita penjelasan, mungkin Bunda ada yang mau disampaikan dulu? Bunda-bunda udah nyampe mana nih kira-kira? Mengikuti timeline yang timeline yang gelombang kedua atau gelombang pertama? Gelombang pertama Bunda, saya alhamdulillah sedang jalan sih di grup di G5. Keren, Masya Allah. Iya. Ayo dong, nggak apa-apa, kasih motivasi teman-teman. Sebenarnya gini Bunda, lebih cepat lebih baik sih kalau menurut saya ya, karena kan nanti juga yang tahu kondisi Bunda sendiri, yang tahu kondisi Bunda ya Bunda sendiri gitu. Nah, sebenarnya yang tidak boleh itu, maaf nih Bunda di sini rame banget, maklum deh banyak anak-anak. Saya tutup aja ya, biar enggak. Jadi gini, kalau yang nggak boleh itu kita nggak sesuai gitu ngerjainnya tuh dari bawah dulu, misalnya KBL dulu atau gugus dulu gitu, itu nggak sesuai karena kan kalau RPPH, RPPM, RPPM enggak ya, RPPH ya. Jadi step by stepnya itu yang nanti akan Bunda sampaikan saat Bunda kegiatan gugus gitu. Nah, diharapkan timeline kita yang dari P3 PAUD yang selama 30 hari itu, kalau menurut saya ya, nanti nggak tahu nih saya disalahkan atau enggak, tapi maksudnya tetap kita ikuti langkah-langkahnya, step by stepnya. Misalnya kita mengerjakan RPPH 3 hari, mengerjakan KBM 6 hari. Nah, berarti kalau kita ikuti yang gelombang 1, itu kan kita sudah di KBM ya. Sebenarnya kan startnya sama nih, kita startnya sama antara gelombang 1 dengan gelombang yang kedua. Tapi kalau menurut saya, ketika Bunda, Bun, aku kayaknya nanti bakal riwah, bakal pulang kampung, apa segala macam, terus sayanya ngejar-ngejar Bunda susah gitu ya. Ya Bunda mampunya untuk mengerjakan di timeline gelombang 1 nggak apa-apa, tapi ikuti prosesnya. Maksudnya di awal kita mengerjakan RPP yang
RPP dulu, stimulasi dulu. Terus RPPH model 1, RPPH model 2. Nah, di sini kan kemarin kita ada perubahan ya Bunda ya. Kita share dikit untuk ininya. Kelihatan nggak Bun? Kelihatan ya? Saya lupa kalau pakai ini. Udah kelihatan Bun saya? Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Bunda. Ya. Nah, kita harus mengikuti timeline kita yang dari P3 PAUD yang ini. Nah, ini kan kemarin sudah kita tulis di yang profil kita di grup ini kan menggunakan gelombang 1. Nah, seharusnya kan berarti untuk RPPH ini dituliskan di yang lampiran 6 ya. Yang di format lampiran 6 itu kita ganti tanggalnya. Berarti dari tanggal 21 sampai tanggal 23 Maret itu kita mengerjakan RPPH stimulasi gitu-gitu ya Bun. Jadi nanti tanggal-tanggalnya disesuaikan. Tapi kalau misalnya Bunda sudah bisa mengerjakan sekarang, nggak apa-apa, alhamdulillah banget gitu. Kalau menurut saya sih, karena kalau ditunda-tunda juga tetap aja nanti khawatir Bunda repot gitu kalau menurut saya. Nah, Bunda dari semua yang tugas-tugas ini sepertinya nggak ada yang ditanyakan ya. Tapi untuk pembias ini yang harus saya buka ke belakang deh. Nah, ini lampiran-lampirannya ya. Ini nanti sesuai dengan formatnya. Nah, ini nih mana ya? Sebentar. Ini juga penilaiannya jangan lupa dikirimkan. Nah, ini harus sesuai ya Bunda ya. Jadi waktunya tanggal 21 RPPH, tanggal 22 juga masih RPPH, atau mungkin Bunda stimulasi dulu RPPH baru RPPH model 2 gitu-gitu ya. Nah, habis itu 6 hari, selama 6 hari 1 2 3 4 5 6 itu KBM. Pokoknya ini nggak ada yang di ini ya. Nah, nanti ini Bunda kemarin kan ada yang bertanya tentang formatnya ya, format Word-nya. Nah, ini udah Word Bunda, ini bisa Bunda otak-atik kan? Bisa Bunda edit-edit kan? Misalnya tuh berubah kan? Ya kan? Nah, ini Bunda bisa sambil edit-edit. Jadi ini nanti diilangin gitulah Bunda, udah jauh lebih hebat lah. Nah, ini nanti kapan kita ketemu nih? Berarti kita sudah ketemu 2 kali ya Bunda ya? Kemarin yang hari apa tuh? Hari Senin ya? Hari Senin juga kita ya? Bukan, Minggu ya? Minggu malam. Bukan. Hari apa kemarin kita ketemu? Jumat ya saya? Oh, betul. Nah, alangkah baiknya juga. Jadi setiap nanti kan di sini ada Jumat misalnya tanggal berapa kemarin tuh. Nah, sekarang yang kedua berarti sekarang tanggal 22. Catatan pendampingan apa? Misalnya perencanaan. Nah, perencanaan itu masuk apa aja nih? Perencanaan ini berarti kan masuk ke RPPH. Ini jadi Bu Yulia nih. Jadi Bu Yulia saya. Ya, makasih. Nah, catatan pembimbingan misalnya apa nih? Perencanaan, nggak apa-apa. Perencanaan membahas tentang panduan Diksar dan lain-lain gitu ya, atau apa gitu. Nah, ini keterangannya daring, luring, atau apa nih gitu. Terus nanti website apa tuh, alamat Zoom-nya itu nanti disertakan ya Bun saya, di Kopas, dicantumin ke situ. Terus apalagi nih? Nah, kalau daring berarti kita tulis daring. Kalau daring luring. Nah, terus ini nih. Kemarin ada tambahan untuk sebentar. Saya tadi nggak sempat. Nah, RPPH kan kemarin ada yang bertanya nih, temanya seperti apa? Temanya bebas. Terus catatan lagi dari kan kalau kita yang gelombang kedua ini tidak
apa ya, tidak diajarin banget bagaimana Bunda membuat RPP ya, yang Jawa Tengah kemarin. Nah, nanti saya juga lupa nih apa mau screenshotin Bunda. Khawatir ada yang ngisinya apa gitu kan. Kalau RPPM yang di sekolah Bunda sama yang dari P3 PAUD kan khawatir ada yang beda gitu ya. Sebentar nih, Bunda In sudah masuk belum ya? Bunda In lagi kurang sehat soalnya. Oh belum ya, belum ada Bunda In ya. Ya Allah, kita doakan deh teman Bunda In, semoga cepat sehat. Terus teman-teman yang belum bisa bergabung kita pada malam hari ini, semoga juga sehat-sehat dan tidak ada halangan. Nah, untuk simulasi ini Bunda, untuk simulasi ini, misalnya Bunda juga membuat perencanaan simulasi ini di halaman berapa sih? Halaman 9 ya. Nah, ini kan hanya rencana nih, hanya rencana. Bunda tidak melakukan, nggak ada yang ngajar di sini kan? Semua di kelompok ini ya, kelompok. Nah, untuk ini format RPPH, ada yang mau ditanyakan atau semuanya sudah oke? Oh iya, KD-KD-nya untuk pemetaan KD sudah paham semua kan ya? Saya lupa juga nih mengirimkan Bunda screenshot ini pemetaan. Pemetaan KD-KD, kita masih menggunakan KD-KD ya Bunda ya untuk Diksar ini. Kalau mungkin Bunda sudah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, CP, yang pakai CP-CP, untuk sementara ini, untuk tugas PM, kita masih menggunakan KD-KD. Nah, ini bebas nih, ini bebas. Nah, apalagi? Ini disesuaikan aja. Terus materi-materi dan lain sebagainya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang di ini kan ya. Iya, karena memang belum diperiksa ya, jadi nggak ada bahannya. Nah, untuk kelompok ini nih Bunda, untuk kelompok ini kan tugas wajib ya. Kalau tadi RPPM dan RPPH, kalau ini kan belum ya, berarti materi kita hari ini tentang ini nih. KBM itu, Bunda udah nyampe mana? Udah ada tadi yang Bunda siapa? Udah nyampe KBM ya, Bunda Julia ya? Udah menjalani KBM belum? Belum ya? Iya, nggak apa-apa. Berarti kita sesuaikan aja dengan gelombang yang kedua. Berarti nanti kita KBL dan gugus setelah Lebaran ya? Ada yang sudah nengok kalender belum, Bun? Halo? Mana nih suaranya nih? Nah, Bunda punten, kita ngomongin yang ini deh, identifikasi kebutuhan main anak. Nah, ini ya. Ini sesuaikan dengan KBM Bunda. Jadi kalau di sini kan menyiapkan 4 kegiatan main dalam satu hari. Nah, ini kegiatan main yang ada di KBM. Misalnya KBM tanggal 24. Suaranya siapa? Bunda Mariani? Ya, kenapa Bu? Ya, saya mut. Ya, oke. Nah, ini kegiatan main untuk 6 hari, minimal 4 kegiatan main yang berbeda. Nah, ini sesuai dengan yang ada di RPPH Bunda. Identifikasi kebutuhan main anak ini. Misalnya, ini 6 hari KBM ya Bun Say. Jadi misalnya kan minimal 4 kegiatan main nih. Bunda mencantumkan apa di 4 kegiatan main ini untuk anak usia 4 sampai 5 tahun, kelompok sentranya apa. Nah, ini harus nyambung sama RPPH Bunda. Jadi misalnya yang pertama misalnya besok berarti tanggal 24 ya. Sekarang kan 22, 23. Berarti mulai KBM tanggal 24 ya. Berarti ini RPPH-nya udah harus diperiksa. Iya betul nggak? Sekarang hari kedua ya. Hari kedua, ketiga, ya keempat. Tanggal 24. Nah, tanggal 24 ini
Bunda menerapkan ini kegiatan main yang sudah Bunda tuliskan di RPPH, Bunda tuliskan di sini. Nah, ini AP-nya apa untuk usia berapa? Ini udah pokoknya harus nyambung lah ya. Harus nyambung dengan RPPH. Terus ini berarti untuk yang wajib ini, yang wajib 2 ini Bunda bikin 6 lembar aja. Jadi 1 hari 1 lembar. Jadi misalnya di sini 1 tanggal 24 4 kegiatan main, usianya berapa, sentra atau kelompok atau area. Terus AP-nya apa? Gitu. Nah, sampai ke bawah. Langkah-langkahnya seperti apa? Ini foto yang invitasi ya, display kegiatan main. Ini saat dokumentasi. Nah, ini berarti buat 6. Nyambung nggak? Buat 6 lembar. Jadi 1 hari 1 lembar gitu, Bunda. Ya? Bu Husnul boleh tanya nggak, Bu Husnul? Ya, boleh, Bunda. Kalau kan misalkan kita udah yang tadi ya, ini kan berarti udah mulai pembelajaran gitu ya, pengajaran gitu ya, kegiatan KBM. Yeah. Itu harus sama dengan RPPH yang kita buat gitu ya? Iya. Harus sama kah atau memang sebenarnya di hari itu beda lagi gitu? Boleh beda? Harus sama, Bunda. Atau harus sama? Jadi sama. Misalnya harus sama dengan RPPH yang kita buat. Oke. Padahal kan ceritanya gini, misalkan kita mau misalkan kita mau menyambi gitu ya Bu Husnul ya, misalkan oke kita udah bikin nih RPPH kita kemarin kayak gini, ternyata di pembelajaran kita hari ini yang kan kita pembelajarannya beda tanggal. Kemarin kita pembuatan RPPH tanggal 21 misalkan kita bikin ya kan Bu. Kemudian kita harus ngajar di tanggal 24. Berarti kan tuh beda hari. Iya nggak Bu Husnul? Tanggal 21 itu, di Bunda sesuaikan aja secara harinya. Bunda ganti tanggal, Bunda ganti tanggal aja. Jadi kan harus sama memang ya Bu? Harus sama ya Bu Husnul? Harus sama apanya nih? Harus kan pengajarannya. Maksud aku kan kita sudah upload RPPH, sudah upload kan di tanggal 21 misalkan. Nah, kita harus mengajarinya di tanggal 24. Berarti kan sudah beda hari itu kan. Iya, jadi gini, yang Bunda upload itu hanya untuk kita koreksi. Hanya untuk ke pendamping aja. Jadi kalau untuk pendamping berarti mengajarnya beda lagi, kita bikin RPPH yang kita tanggal 24 untuk kita pegangan kita. Iya, betul. Jadi semua tanggal itu disesuaikan dengan yang gelombang 2. Karena kan kemarin kita startnya lebih awal kan, karena kita mikirnya di timeline dikasih itu buat kita juga gitu di tanggal 15 gitu. Nah, tapi kalau menurut saya ketika kita start di tanggal 15 itu juga nggak apa-apa, karena kan daripada kita lowong gitu ya nggak sih, Bun? Karena kita menyesuaikan dengan kondisi kita juga gitu. Tapi yang nggak boleh dilewati itu urutannya kan. Kalau menurut saya sih begitu, karena tahapan-tahapan yang sudah dikasih dari P3 PAUD Dikmas itu kita ikuti gitu, dari awal yang dikerjakan apa dulu, setelah itu baru KBM, setelah itu baru apa, nah kita ikuti. Cuma kalau misalnya kita udah mulai dari tanggal 15 kemarin, itu yang dikirim ke pendamping itu, yang dikirim di Google Drive itu hanya untuk pendamping. Jadi bukan untuk hanya kita untuk periksa, hanya untuk kita periksa aja. Tapi kalau untuk tugas mandirinya itu nanti ke P3 PAUD. Jadi kewenangan P3 PAUD. Yang kewenangan kita hanya untuk mendampingi Bunda. Oh, Bunda, ini ada yang kurang nih, perlu diperbaiki, apa yang sudah baik dilanjutkan, gitu-gitu aja sih Bunda. Jadi kalau misalnya tanggalnya belum matching dengan timeline yang di gelombang 2, nggak apa-apa, nanti Bunda sesuaikan. Yang laporan yang di Bunda itu nanti Bunda ganti sesuai tanggal yang sudah dari P3 PAUD. Ya, berarti udah ya, clear ya. Ya, nanti kalau itu tanya lagi ya. Thank you, Bu. Siap, terima kasih Bunda Zakia. Nah, untuk tugas wajib ketiga, untuk tugas wajib ketiga ini kan wajib juga ya untuk PHBS ini. Nah, PHBS ini kan 2 hari tuh Bunda waktu yang diberikan. Hari pertama dan hari kedua itu kita gabungkan. Jadi
kemarin sempat ikut panduannya. Jadi untuk nomor 1, belum, sorry mana? Saya belum, ini udah ngomong aja nih. Nah, untuk ini, untuk 1 dan 2 itu kita buat 1 hari. Untuk menyusun jadwal kegiatan ke orang tua, pembiasaan mencuci tangan, dan pokoknya ini berarti kita membuat apa? Bunda mau lewat WhatsApp, lewat WA gitu, terus nanti di screenshot, atau mungkin membuat edaran surat undangan ya ke orang tua. Nah itu nanti disertakan tuh di format yang ini. Persiapan Bunda misalnya apa? Membuat undangan, menyusun jadwal kegiatan ke orang tua, membuat undangan, terus apalagi membuat undangan, melengkapi persiapan sarana dan prasarana, kan itu ada menggosok gigi, menyiapkan materi ke orang tua, ya kan? Bunda kan pastinya akan menyampaikan materi parenting ke orang tua kan? Nah, itu menyiapkan materi, membuat undangan, menyiapkan materi, membuat undangan, mengirim undangan, menyiapkan materi tentang gizi anak, perilaku hidup sehat, dan lain sebagainya. Apalah persiapan Bunda, nanti Bunda tuliskan di sini. Nah, di sini nanti apa? Ini kan fotonya untuk di kolom ketiga ini fotonya. Misalnya Bunda membuat undangan, berarti undangannya yang difoto screenshot letakkan di sini. Atau misalnya undangannya melalui WA, berarti WA-nya di screenshot diletakkan di sini. Nah, ini berarti kita buat 2 hari ya. Nama kegiatannya misalnya kalau 1-2 itu apa? Parenting ya. Parenting. Nah, kalau untuk kegiatan kedua nih misalnya apa? Ya nggak apa-apa, kita tulis aja PHBS dalam kurung mencuci tangan, menggosok gigi, makanan bergizi, gitu ya. Nah, ini kita buat dari 3 sampai ke 7, bukan ke 7 ya, ke 6 ya Bun saya. Dari ke-3 sampai ke-6 itu kita buat 1 hari. Jadi nanti ada membiasakan mencuci tangan, menggosok gigi, makan anak dan minum, status gigi, status gizi misalnya berat badan, pengukuran berat badan, penimbangan berat badan, terus apa lagi nih? Kita sesuaikan membaca hasil mengukur berat badan terhadap umur, misalnya itu KMS ya Bunda ya. Misalnya kan ini untuk 2 anak ya. Ini untuk 2 anak. Ya nggak sih saya? 2 anak nggak sih? Saya belum lihat nih. Nanti kita lihat lagi, cocokin lagi. Untuk berapa anak nih Bunda? PHBS 2 anak ya. Nah, PHBS ya waktu kita udah habis. Nanti kita masuk lagi ya. Halo Bunda. Nanti masuk lagi ke sini ya. Nanti lanjut lagi ya. Oke, lagi. Nanti kalau putus, kan ini belum putus nih. Belum putus nanti kita ya. Di link yang sama. Ya, di link yang sama. Oke. Nah, untuk nanti belum. Nanti kalau udah mati aja saya. Maklum gratisan. Untuk 3 sampai 6 ini Bunda bikin 1 hari, misalnya mencuci tangan, nanti ada fotonya dari kedua anak itu, menggosok gigi. Nah, kalau misalnya bertepatan dengan Ananda ini PJJ. Bunda adakah yang PJJ atau semuanya luring? PTM semuanya? Ada yang PJJ nggak? 50%. Oh iya. Nah, kalau misalnya ada yang PTM atau misalkan ada yang PJJ, berarti nggak apa-apa, orang tua harus kita minta ke orang tua untuk mengirimkan foto Ananda saat cuci tangan gitu, saat menggosok gigi, mungkin nanti makan dan minum gitu, saat mereka makan dan minum itu difotokan. Nah, kalau misalkan PTM, nah mana nih nanti Bunda sendiri yang tahu nih kira-kira yang PTM mana yang ini kita bikin 1 hari ya Bunda ya. Kalau misalnya ini PTM atau luring, nah gimana caranya nih? Berarti Bunda minta ke orang tua ya. Tapi kalau PTM, kalau luring, kalau PTM berarti Bunda sendiri yang ambil foto di sekolah. Nanti disesuaikan ya. Kalau ini insya Allah nggak ada ya, 1-2 untuk 1 hari.
Nah, dari 3 ke 6 itu untuk 1 hari lagi. Jadi 2 hari, kita buat 2 hari. Halo? Insya Allah nggak ada rancu ya di sini ya. Ada ya Bunda ya? Kita coba untuk yang di bawah ini ya Bun. Coba lakukan yang Iya, untuk Ya, ini Bunda. Bunda, untuk di sini. Nah, ya. Ini kan di sini. Ya. Bunda Husnul, aku tanya boleh? Iya. Iya, boleh Kalau Bunda. misalkan ternyata kita PTM, apakah tetap harus Ya. ada persiapannya? Yang seperti tadi, apakah redaksi, surat edaran, atau gimana? Atau perlu atau tidak? Kalau ternyata kita bisa langsung melaksanakan. Boleh, kan tetap di persiapan ini kolom ini tetap harus kita isi. Misalnya kalau kita PTM, berarti kan kita menyiapkan sarana dan prasarana, menyiapkan iya. buku tamu. Kan kita mengundang orang tua datang ke rumah ya, ke rumah, ke sekolah ya. Berarti mengirim pasti pakai undangan ya, atau Redaksinya ya, oke. Redaksi redaksinya ya. pasti. Terus menyiapkan buku tamu, mungkin nanti di sini nanti ada apalah fotonya gitu tambahan gitu. Nah, pelaksanaannya seperti apa nanti ya kasih fotonya. Misalkan pelaksanaannya dijabarkan, pelaksanaan itu parentingnya, pelaksanaan mencuci tangan, gosok gigi, makan dan minum dan lain sebagainya. Ini nanti dijabarin aja di sini, ini fotonya. Insya Allah ini lanjut ya. Nggak ada ini ya. Nggak ada pertanyaan ya. Oh, ternyata masih lama, padahal tadi udah dikasih keterangan ya. Nah, untuk ini, Bunda, di sini kan ada PP ya. Kita abaikan aja yang PP ini ya. Jadi ini KD aja. Nah, untuk yang ini, kemarin saya sempat nengok sedikit sih punya Bunda Tri Astuti atau punya siapa. Nah, ini, anak ini, kita tulis nama anaknya, Bunsai. Di sini kita tulis nama anaknya, ini langsung BB aja. BB, maksudnya keterangannya BB atau MB atau BSH atau BB aja, jadi jangan checklist karena kan di sini ada keterangan nama anak. Kalau nanti di checklist di sini baru nama anak rancu say, jadi langsung aja di sini nama anak, di sini langsung keterangan BB atau MB atau BSH atau BBL BEF BSH BSB MB BB belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik ya. Ayo. Nah, ini insya Allah nggak ada yang ditanyain sih, kemarin sudah Bunda Ulan dari Bunda Reksi. Nah, ini KD-KD ya Bunda ya, KD-KD. Insya Allah nggak ada nih, nggak ada yang ditanyain ya kalau yang checklist ya. Checklist, oh iya Bunda, checklist ini kita buat selama 4 hari observasi. Ya, di sini ada keterangan ya. Checklist ini dilakukan selama 4 hari observasi untuk 2 anak. Jadi nggak apa-apa, kolom yang lain Bunda hilangkan aja. Kolom yang lain Bunda hilangkan, di sini hanya 2 anak aja. Nah, karena untuk 2 anak kan. Selama 4 hari, berarti checklistnya 4 hari. Nggak ada ini lagi ya Bun, nggak ada pertanyaan lagi. Nah, selanjutnya ini indikatornya apa? Misalnya KD 3.1, 1.2, 3.1, 3.1, 4.1, apa indikatornya yang diambil? Misalnya di sini, insya Allah kayak gitu nggak bingung ya, karena udah ada pemetaan, nanti saya carikan pemetaannya. Ini itu 4 catatan hari anekdot. Bunda. Kenapa? Ya. Itu 4 hari diambilnya dari KBM yang KBM. hari itu. Betul. Ya. Nah, jadi ini diambil 4 hari aja. Ini saat KBM ya Bunda ya. Checklist ini diambilnya saat KBM. Ya. 4 hari saat KBM. Kan KBM-nya 6 hari. Kita ambilnya 4 hari aja yang untuk ini checklistnya. Ya, betul. Nah, ini catatan anekdot. Catatan anekdot ini yang kemarin seperti dibilang sama Bunda siapa kita? Rahma ya? Bunda Rahma ya. Jadi ini untuk 2 anak kan? Untuk 2 anak misalnya, ini kalau bisa usahakan anak yang sama ya Bunda.
Misalnya kita ambil checklist siapa, anekdot juga sama, terus apalagi hasil karya juga sama. Jadi anak yang sama. Nah, seperti yang Bunda Rahma katakan kemarin, bukan persepsi guru. Kemarin Bunda siapa tuh yang untuk contoh ya, Bunda Umi ya. Bunda Umi. Nah, seperti apa yang kita lihat? Nama anak, berarti ini setiap hari. Ini boleh kita buat 1 lembar berarti ya. Misalnya yang kita amati tadi siapa, tempatnya di mana, peristiwanya apa. Nah, ini capaian perkembangan ini kita tuliskan KD-KD-nya, Bunda. Misalnya yang kita amati, kalau sepemahaman saya sih, kalau anekdot itu kan dari kedatangan ya, dari kedatangan sampai di akhir. Apa saja sih yang muncul? Apa saja yang muncul? Di sini misalnya capaian perkembangan ini, misalnya KD berapa yang muncul? Misalnya KD 3.1, 4.1. Nah, Bunda analisis tuh. Sudah munculkah? Sudah berkembang sesuai harapankah? Atau bagaimana keadaannya? Jadi misalnya KD yang muncul di hari itu, misalnya KD-nya berapa? Terus kondisinya gimana gitu, masih dengan bantuan atau berkembang sesuai harapan atau apa gitu ya, bisa Bunda jabarkan. Kan di sini tadi peristiwanya benar-benar yang Bunda amati kan. Nah, setelah membaca peristiwa ini, Bunda analisis tuh KD-nya di sini. Bunda analisis, terus kan gini ya, kita amati yang sudah muncul sesuai. Jadi misalnya hari ini kan kita mau ngajarin kita pasti ada target ya, KD berapa di RPPH yang mau kita stimulasikan ke anak-anak kita. Nah, terus tiba-tiba ada KD di luar itu gitu Bunda. Ada KD di luar RPPH kita. Nah, itu dituliskan. Terus mungkin juga bukan mungkin juga sih. Udah itu aja sih. Diambil selama ini berapa hari Bunda anekdot? Sebentar saya cari dulu ya. Saya juga nggak hafal soalnya. Anekdot berapa hari? Anekdot berapa hari? Nah, kalau 4 hari berarti anekdot juga 4 hari. Ya. Anekdot 4 hari, checklist 4 hari.